Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau meninggikan namanya, kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Mari siapkan hatimu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu sempurna atas hidup kami Tuhan. Ini setiap kami hari ini Tuhan, kami datang mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Berkaryalah di atas segala pujian kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami merenungkan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kami lewati. Kami percaya ada kekuatan, ada pengharapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita menyatakan pujian ini. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you've been so good, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able.
sebab Kau setia Tuhan, sebab Kau ajaib Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Saya Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, nyatakan ucapan syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama angkat tangan menyatakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya. Kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kau terindah. Tuhan Yesus Kau terindah. Tuhan Yesus Kau terindah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau untuk selama-lamanya. Ini setiap kami saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat, boleh sapa kiri kanan depan belakangnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Yes. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, sebab kita percaya kasih-Nya tidak pernah jauh dari kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung
jemaat yang katakan. Tak akan beranjak, Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi dengan semangat kita katakan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yes. Masih semangat memuji nama Tuhan. Semuanya yang setia, yang mau setia berjalan bersama Tuhan, katakan wuh. Yang mau setia berjalan bersama Tuhan, katakan haleluya. Yes, sama-sama kita katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Yes, sekali kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sama-sama kita katakan berjalan dalam suka, berjalan dalam duka. Dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Kita nyatakan dari awal, sama-sama kita jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya Yes. setiap hari. Amin. Serta Yesus, serta Yesus. Kita sekali lagi katakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Katakan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Amin. Semua bersuka cita, amin. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita hari ini kepada Tuhan. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Let's give all the praises to Jesus. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama katakan. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Boleh sekali lagi sama-sama kita masyarakat. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love. Mari dengan iman sama-sama katakan. Yes. More than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sama-sama kita mendeklarasikan. Majesty. Yes. I have one
kita, amin. Amin. Tuhan adalah Raja kita, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with a heart. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you. One more time. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, sing. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Kita semua bersuka cita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah anak-anak ini dapat terus menjadi generasi-generasi selanjutnya yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga dipakai untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan betapa kita bersyukur sebab kasih Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Kami datang Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu saya silakan untuk kembali duduk. Mari kita sama-sama nyatakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia
sungguh-sungguh kita sama-sama nyatakan, Tuhan kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sebab semua yang kita alami, semuanya kita lewati bersama Tuhan. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Biar jemaat saja yang nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sama-sama dengan iman kita sekali lagi nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan Sekali kita katakan, indahnya kasih Tuhan. indahnya kasih Tuhan seperti Sekali lagi pelangi. kita nyatakan, Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Benarkah Alkitab Firman yang diilhamkan Allah? Khotbah ini adalah khotbah yang sifatnya doktriner supaya kita tidak hanya mengerti tentang kehidupan Kristen secara praktis, tetapi akidah atau kebenaran dasar yang kita harus pegang dalam kehidupan ini. Saudara, umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi dasar bagi iman atau kepercayaan kita, nilai moral, dan juga perilaku kehidupan kita. Pertanyaan pentingnya, mengapa buku Alkitab ini yang kita percayai sebagai firman Tuhan? Bukankah banyak buku yang lain yang ditulis sejaman dengan Alkitab? Mengapa Alkitab yang kita yakini firman? Dan apakah alasan untuk kita mempercayainya itu benar, bisa diandalkan? Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 159 dan 160, firman Tuhan berkata, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Alkitab adalah kebenaran dan bersifat kekal selama-lamanya. Karena itu kita harus mencintai firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan secara rohani, saudara harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kalau kita tidak suka membaca Alkitab, bagaimana kita tahu tentang kehendak Allah di dalam kehidupan ini? Makanya kita harus mengerti betul tentang firman Allah yang ada di dalam Alkitab secara tertulis. Sekarang saya akan menyebutkan paling tidak ada 5 bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab menegaskan dirinya adalah firman Allah. Tahukah saudara di dalam perjanjian lama saja ada lebih dari 3.800 kali perkataan Allah berfirman. Saya rasa di antara begitu banyak buku yang kita miliki, tidak ada buku yang berani berkata, inilah firman Tuhan, Allah berfirman. Tetapi Alkitab ribuan kali mencatat tentang hal tersebut. Selanjutnya penulis perjanjian baru mengakui bahwa tulisan mereka juga diilhamkan oleh Allah setara dengan perjanjian lama. Sehingga baik perjanjian lama dan perjanjian baru, keduanya adalah firman Allah. Selanjutnya Yesus juga menyaksikan bahwa Alkitab adalah ilham Allah yang berotoritas. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yakin apa yang Yesus ucapkan itu benar. Dalam Lukas 24-27 dikatakan, lalu ia, Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pada waktu Yesus ada di dunia, Alkitab perjanjian baru belum ditulis. Jadi Alkitab yang dikenal pada waktu itu adalah Alkitab perjanjian lama. Yang menurut orang Yahudi disebut sebagai Tanakh, Taurat, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, kitab-kitab. Dan Yesus mengatakan bahwa kitab suci itu terdiri dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi dan yang lainnya. Berarti Yesus mengakui bahwa Alkitab perjanjian lama itu berasal dari Allah, diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena kesatuan Alkitab. Seluruh Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan ditulis oleh lebih kurang 40 penulis selama 16 abad, 1600 tahun yang berbeda. Mereka tidak pernah runding, berkumpul di satu tempat. Ayo ya kita nulis intinya ini. Tidak pernah. Mereka menulis masing-masing. Penulisnya juga sangat beragam. Ada nabi, raja, nelayan, dokter. Tapi ternyata memiliki satu kesatuan. Satu doktrin yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Konsep moral yang sama. Misalnya kalau dalam perjanjian lama membunuh itu dosa. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Kalau mengasihi itu baik. Maka baik PL maupun PB itu mengajarkan hal yang sama. Lagi pula seluruh Alkitab memiliki satu pusat, satu fokus, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Saudara, di dalam perjanjian lama bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, sudah begitu banyak gambaran tentang Yesus Kristus. Misalnya anak domba yang dikorbankan untuk mengampuni dosa dari umat Israel. Itu menjadi gambaran Yesus, anak domba Allah yang datang untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Alkitab juga memiliki satu jalan keselamatan, yaitu iman kepada Mesias. Bagaimana Adam dan kemudian Abraham atau Musa yang belum kenal Yesus, Yesus belum lahir, bisa diselamatkan? Karena mereka beriman kepada janji Allah bahwa akan datang seorang penyelamat, seorang Mesias untuk menghapuskan dosa dunia. Dan ternyata dalam perjanjian baru kita diberitahu bahwa Mesias yang datang itu adalah Yesus Kristus. Jadi orang-orang pada masa perjanjian lama percaya kepada Mesias yang akan datang. Orang-orang dalam perjanjian baru termasuk kita sekarang percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Satu kesatuan yang ajaib dari Alkitab meyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar. Yang ketiga, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena nilai kebenarannya teruji tepat dari segi sains atau ilmu pengetahuan. Misalnya di dalam Yesaya 40 ayat 22 dikatakan, Dia Allah yang bertahta di atas bulatan bumi. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Ayub 26 ayat 7 berkata bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan.
Jadi orang dulu berpikir bumi ini ada karena ditopang oleh tiang-tiang. Tapi ternyata ilmu pengetahuan menunjukkan tidak ada tiang apapun yang menopang bumi. Atau tidak ada tali dari atas yang mengkait bumi. Tetapi bumi ada pada kehampaan. Karena bumi dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Ditopang oleh firman Allah. Dalam Ayub 38 ayat yang ke-35 dikatakan, dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu ya? Ternyata ini adalah nubuatan tentang penemuan radio yang merupakan gelombang elektromagnetik yang bersambungan dan bisa mengucapkan suara. Sekarang bukan hanya orang bicara di radio yang kita bisa dengar, orang bermain musik, orang menyanyi dan sebagainya kita bisa dengarkan. Bahkan Alkitab juga menubuatkan penemuan televisi bahkan YouTube. Misalnya dalam Wahyu 11 ayat 9 dicatat bahwa Antikris akan membunuh 2 orang saksi Allah dan orang dari seluruh dunia akan melihat mayatnya tergeletak 3,5 hari di Yerusalem. Bagaimana mungkin orang dari seluruh dunia bisa melihat orang yang mati di Yerusalem pada saat yang sama jika tidak ada televisi atau YouTube? Alkitab itu sangat luar biasa karena secara ilmu pengetahuan juga bisa membuktikan kebenarannya. Lagi pula dari segi sejarah kita lihat banyak penemuan-penemuan yang mendukung kebenaran Alkitab. Ada penemuan-penemuan arkeologi membuktikan eksistensi bangsa Het dan juga Raja Sargon yang dicatat di dalam Alkitab yang semula dianggap sebagai kisah dongeng. Tetapi ternyata ada prasasti yang menunjukkan keberadaan bangsa Het dan juga Raja Sargon. Kitab Daniel juga mencatat bahwa Raja Babel yang terakhir adalah Belsasar yang kemudian dikalahkan oleh media Persia. Padahal menurut buku sejarah di luar Alkitab, Raja Babel terakhir itu bukan Belsasar tapi Nabonidus, ayah dari Belsasar. Apakah Alkitab salah? Ternyata tidak, karena sebetulnya Raja Babel yang terakhir memang benar Nabonidus, tapi pada masa tuanya dia undur dari pemerintahan, menyerahkan pemerintahan secara de facto kepada anaknya Belsasar, sementara dia pergi ke tempat yang sunyi untuk mendalami agama purba. Sehingga ketika musuh menyerang, maka yang dikalahkan, dibunuh adalah Belsasar. Selanjutnya dari segi nubuatan. Nubuatan Daniel ketika mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar tentang kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Menggambarkan tentang kerajaan hebat Babel dikalahkan oleh media Persia, dikalahkan oleh Yunani, dikalahkan oleh Roma dalam gambaran patung besar yang kemudian dihancurkan. Ini ternyata terbukti di dalam sejarah. Terutama nubuatan yang sangat terinci di dalam Alkitab tentang kelahiran Mesias. Mencakup baik kelahirannya, termasuk juga kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Ini menunjukkan Alkitab sangat akurat. Bukti keempat bahwa Alkitab adalah firman Allah karena bertahan sepanjang masa. Allah yang membela firman-Nya, karena firman itu diilhamkan oleh nafas Allah sendiri. Tahukah saudara bahwa sekarang Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan selalu up to date sesuai dengan kebutuhan orang di setiap zaman. Kaisar-kaisar Romawi berusaha untuk membakar Alkitab, membunuh orang-orang Kristen. Bahkan Kaisar Domitian telah mendirikan satu prasasti, satu tugu. Disinilah berakhirnya kekristenan. Karena sejauh yang dia tahu semua orang Kristen dibantai, Alkitab semuanya sudah dibakar. Tetapi saya pernah pergi ke kota Roma, berdiri di samping daripada prasasti tersebut. Dan saya orang Kristen, saya hamba Tuhan. Berarti usaha untuk membantai, membinasakan orang Kristen dan Alkitab gagal. Kaisarnya mati, tapi firman Tuhan tetap sampai selamanya. Ada seorang pujangga Perancis bernama Voltaire yang pernah berkata pada masa hidupnya, biarkan saja Alkitab, dia akan ketinggalan zaman, tidak akan ada orang yang membacanya. Sekian tahun kemudian Voltaire mati. Dan kemudian rumah dari Voltaire ini di kemudian hari diberi oleh lembaga Alkitab Perancis. Dan dari rumahnya atau bekas rumahnya itu dijual atau dicetak Alkitab. Diedarkan ke seluruh Perancis. Jadi manusia mati tetapi
Allah itu Allah yang hidup dan firman-Nya juga kekal. Dan yang kelima, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena pengaruh Alkitab. Pengaruh Alkitab yang begitu luas dalam bidang seni, dalam bidang literatur, dalam hidup pribadi, dan juga dalam reformasi masyarakat. Saya tidak pernah dengar ada orang berkata, hidup saya berubah, dulu saya orang jahat, sekarang saya jadi orang saleh. Setelah saya membaca mafia, matematika, fisika, dan kimia. Tapi banyak orang berkata, saya bertobat setelah saya membaca firman Allah. Firman Allah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Saya teringat ada seorang anggota parlemen di Inggris yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Dan akhirnya dia berhasil. Nama orang ini William Wilberforce. Dan dari mana dia mendapatkan ide tentang penghapusan perbudakan itu? Dari prinsip-prinsip Alkitab. Jadi Alkitab punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya kita harus makin mengenal Alkitab, belajar firman, suka mendengarkan firman, supaya iman kita bertumbuh. Lebih jauh saya mau bicara tentang pengilhaman Alkitab. Saudara sekalian, Alkitab diakui sebagai firman Allah. Tapi benarkah Allah sendiri yang mengilhamkannya? Kalau kita baca dalam Alkitab ada ayat yang menopang kebenaran itu. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa Yunaninya theopneustos, atau dihembusi nafas Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang dimaksudkan dengan pengilhaman Alkitab adalah Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan atau naskah aslinya. Jadi Allah yang memberikan ilham sehingga ketika para penulis menulis, dia menulis dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga setiap kata yang tercantum dalam Alkitab memang dikehendaki Allah ada di dalam kitab suci. Dan itu pasti benar pada original autograph atau naskah aslinya. Karena kemudian Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa, disalin selama begitu masa yang panjang dalam ribuan buku-buku, tetapi yang pasti benar adalah naskah asli tersebut. Nah saudara-saudara, sekarang ada 4 paham tentang pengilhaman yang kita harus pahami. 3 yang pertama salah, yang benar adalah yang keempat yang akan saya jelaskan. Paham yang pertama tentang pengilhaman Alkitab disebut pengilhaman mekanis. Orang yang percaya akan pengilhaman mekanis meyakini bahwa Alkitab diilhamkan secara hurufiah, artinya didiktekan oleh Allah. Penulis hanya ibarat mesin saja. Ini mungkin seperti pandangan umat muslim tentang Al-Quran. Tetapi Alkitab kita tidak ditulis dengan cara demikian. Mengapa? Dalam Alkitab memang ada bahan yang langsung didiktekan oleh Allah. Misalnya 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri atau kemudian Musa yang menulisnya. Jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, dan selanjutnya 10 perintah. Itu memang langsung didiktekan oleh Allah. Tetapi ada bahan yang ditulis dari penyelidikan. Misalnya Lukas, dalam fase yang pertama dia mengakui bahwa apa yang dia sampaikan tentang Yesus merupakan hasil penyelidikan yang seksama tentang pribadi orang yang namanya Yesus itu. Atau juga dari bahan sejarah, Kisah Rasul 16 mencatat tentang hal itu. Lagi pula gaya bahasa yang berbeda-beda dari para penulis itu menunjukkan bahwa Allah menggunakan bakat dari para penulisnya. Sehingga Allah tidak mendiktekan semua kata yang ada di dalam Alkitab. Gaya penulisan Salomo di dalam Amsal berbeda dengan gaya penulisan Daud dalam Mazmur, berbeda dalam gaya penulisan Musa ketika mencatat kitab Kejadian. Juga berbeda dalam gaya penulisan para rasul di dalam Perjanjian Baru. Tetapi ilhamnya berasal dari Allah. Nah yang kedua,
adalah pengilhaman negatif atau pasif. Menurut paham ini, penulis Alkitab itu dijaga oleh Roh Kudus jangan sampai salah. Sehingga yang diilhami oleh Allah itu sang penulisnya. Penulisnya diurapi oleh Roh Kudus, jadi apa saja yang dia tulis tidak bisa salah. Tetapi kita juga tidak menerima konsep pemikiran seperti itu. Mengapa? Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa yang diilhamkan oleh Allah adalah segala tulisan dalam Alkitab. Tulisannya bukan penulisnya. Bisa saja seorang penulis Alkitab menulis lebih banyak. Tetapi tidak semua tulisannya itu harus masuk di dalam Alkitab. Paulus menulis lebih banyak daripada apa yang sudah dimasukkan di dalam Alkitab. Tetapi tidak berarti kalau ada tulisan-tulisan lain dari Paulus yang tidak masuk Alkitab berarti itu adalah the lost Bible, the lost gospel, Injil atau Alkitab yang hilang. Tidak, karena memang yang dilakukan adalah tulisannya, bukan penulisnya. Nah saudara, ini juga tidak berarti bahwa semua tulisan dalam Alkitab langsung perkataan Allah, karena ada perkataan manusia, bahkan perkataan iblis. Misalnya, iblis pernah berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, kan yang ngomong itu adalah iblis. Berarti penulis Injil Matius mencatat hal itu menceritakan bahwa iblis juga berbicara. Sehingga bukan didiktekan oleh Allah. Dan kita tentu tidak bilang bahwa penulis daripada bagian itu adalah si iblis tentunya. Tetapi Allah mengizinkan kata-kata yang berasal dari si iblis itu masuk dalam kitab suci supaya kita tahu bagaimana kisah tentang godaan terhadap Yesus yang akhirnya dimenangkan oleh Yesus. Pemahaman keliru ketiga adalah pengilhaman dinamis yang berkata bahwa semakin dekat penulisnya dengan Allah, tulisannya akan makin diilhami oleh Roh Kudus. Ini disebut sebagai pengilhaman bertingkat atau sebagian. Sanggahannya kita melihat bahwa dalam Alkitab ada orang yang tidak beriman dipakai Tuhan untuk bernubuat. Dan kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Misalnya Kayafas yang waktu itu menjadi imam besar. Pernah berkata dalam Yohanes 11 ayat 50. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa mati. Artinya dia bilang daripada Yesus bikin keributan udah bunuh saja dia. Beres persoalan. Kira-kira seperti itu. Oh, niatnya jahat. Perkataannya jahat untuk membinasakan Yesus. Tetapi ternyata kata-kata itu tercantum di dalam Alkitab. Ditulis oleh dalam ini penulis kitab Yohanes yaitu Rasul Yohanes. Ada juga perkataan keledai. Bilangan 22 ayat 28. Keledai Bileam berbicara. Supaya Bileam tidak terus pergi menempuh jalannya karena ada malaikat yang akan membunuh dia. Apakah dengan demikian keledai diurapi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata yang tercantum di dalam Alkitab? Jadi kita juga tidak menerima perkataan bahwa semakin orang dekat dengan Tuhan semakin diilhami. Karena yang diilhamkan itu adalah tulisan yang sekarang kita baca di dalam Alkitab. Maka kebenaran keempat yang kita percaya bahwa pengilhaman itu adalah pengilhaman organis. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengilhaman organis? Biar saya jelaskan. Saudara, yang mengilhamkan Alkitab adalah Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 juga menunjukkan bahwa oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi walaupun manusia yang menulis, tetapi sebetulnya di balik semuanya Roh Allah yang memberikan inspirasi kepada mereka. Yang diilhamkan adalah setiap kata-kata dalam Alkitab. Every single word. Bukan hanya konsep atau idenya. Jadi kalau kita meneliti setiap kata, itu tepat dan memiliki mutiara kebenaran yang sangat dalam kalau kita gali. Selanjutnya Tuhan juga memakai manusia sebagai alat pilihannya. Manusia yang bekerja, manusia yang menulis, manusia yang memilih kata-katanya sesuai dengan keunikan mereka. Tapi ternyata semua diilhamkan oleh Allah Roh Kudus sehingga sesuai dengan maksud yang Allah ingin sampaikan.
Jadi kita melihat di sini ada dua faktor dalam penulisan Alkitab. Pertama, Allah yang mengilhamkan Alkitab itu, dan yang kedua, manusia yang menuliskan ilham tersebut. Pandangan mekanis menekankan faktor Allah dan mengabaikan faktor manusia. Manusia itu ibarat mesin yang didiktekan oleh Allah. Mirip pandangan Islam tentang Al-Quran. Berbeda dengan pandangan liberal yang menekankan faktor manusianya saja. Alkitab hanya kesaksian atau catatan manusia tentang perbuatan Allah. Sebagai catatan bisa salah, bisa tidak lengkap. Tetapi yang dicatat itu tentang apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan umat manusia. Itu yang benar. Kita juga tidak menerima paham ini. Yang satu sangat menekankan fungsi daripada Allah. Yang kedua sangat menekankan fungsi daripada manusia. Yang kita percaya adalah pandangan organis. Karena menekankan dua faktor, Allah dan juga manusia. Allah Roh Kudus yang mengilhamkan, tapi manusia yang dipakai untuk menjadi penulisnya. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dan diucapkan melalui bahasa manusia dan bersifat ilahi, tidak mungkin salah. Tapi juga insani, artinya dapat dipahami oleh manusia. Saudara sekalian, memang kompleks sekali untuk mempelajari Alkitab. Sehingga orang perlu menggunakan waktunya bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya untuk mengenal kebenaran firman. Tapi berbahagialah orang yang bisa menangkap isi hatinya Tuhan yang dia sampaikan melalui Alkitab yang tertulis. Sehingga kalau saudara ingin menjadi dewasa secara rohani, saudara mau tidak mau, harus bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan saudara harus tahu bahwa Alkitab itu benar, tidak salah, diilhamkan oleh Allah. Sehingga mari kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keyakinan di dalam hati. Alkitab benar dan saya harus menghidupi kebenaran firman setiap hari dalam hidup saya. Siapa di antara saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan, masih banyak hal yang belum saya ketahui tentang Alkitab. Tapi saya rindu mengenal Alkitab lebih dalam. Saya rindu membaca Alkitab lebih dalam. Dan saya mau berjalan taat pada kebenaran firman. Karena firman berkata jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi hidup lurus berdasarkan firman. Maka keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian kita. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi belum pernah menghabiskan Alkitab. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Engkau belum pernah baca tuntas. Maukah engkau mengambil keputusan membaca Alkitab secara tuntas? Kalau Alkitab dibaca setiap hari 4 pasal, sebelum 1 tahun Alkitab kita selesai kita baca. Kalau 2 pasal saja setiap hari, maka dalam 2 tahun engkau akan menghabiskan pembacaan Alkitab. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta firman-Nya. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Kristus, engkau tidak bisa tidak, harus mencintai Alkitab. Maukah saudara memiliki komitmen untuk membaca Alkitab lebih rajin, mempelajari Alkitab lebih sungguh, dan banyak mendengarkan firman, supaya iman kita menjadi lebih kuat. Kalau saudara mau berdoa seperti itu, taruh tangan di dada, saya mau berdoa untuk Anda. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang bicara tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Sehingga biarlah kami membaca apa yang merupakan kehendak Tuhan. Kalau kami bertanya, apa kehendak-Mu dalam hidupku yang harus aku lakukan ya Tuhan? Tuhan telah memberikan kehendak-Nya secara jelas di dalam Alkitab, firman Allah yang tertulis. Biar kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman-Mu. Dan biarlah hidup kami makin hari makin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berkat-Mu ya Tuhan atas seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara-saudara kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk pimpinan-Mu sepanjang ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pujian pengagungan kami yang telah kami naikkan. Biar ini menjadi persembahan yang harum, dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala persembahan yang kami berikan. Biar ini dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Memberkati banyak orang, menjadi dampak buat lingkungan di sekitar kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan, khususnya Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biar firman-Mu menemukan tempat yang baik di dalam hati kami. Dapat berakar, bertunas, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar berdampak buat lingkungan kami. Berdampak dimanapun Kau tetapkan kami berada. Ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari hidup kami. Kami melihat penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami gak takut menghadapi hari-hari depan kami. Kami percaya selama kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ada penyertaan yang luar biasa atas hidup kami. Ada kuasa yang luar biasa menyertai hidup kami. Sehingga apapun tantangan, halangan yang kami hadapi, kami mampu melampauinya bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami, pimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali ke rumah kami masing-masing, berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Saudaraku, buka hatimu, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau, biar Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya, dan yang memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh yang Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Ibadah kita telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.